Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Oke, pada hari ini kita akan membuat video project based basis data. Kami dari kelompok 5, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fadila Roro dengan NIM 25022221307. Saya Roy Evandris Tompul dengan NIM 25022221733. Saya Anwar Munar Marbun dengan NIM 250222288. Saya Ismi Nurul Husna Harahap dengan NIM 2502222310. Saya Regina Anggita Marpaung dengan NIM 2502220967. Saya Siti Apriani Putri dengan NIM 2502222312. Saya Rotua Ezekia Borgultom dengan NIM 2502221253. Oke, kita akan melanjutkan videonya. Nah, di sini saya akan mulai video project mata kuliah basis data yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pemodelan basis data yaitu Ibu Rofiko Dewi, Eskom, Mkom. Langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Kita disuruh menambahkan database yang bernama rumah sakit. Nah, langkah awalnya kita masuk ke aplikasi XMPP Control Panel. Pada bagian Apache dan MySQL langsung kita start aja dan langsung kita klik admin. Kita akan dituju pada localhost PHP MyAdmin. Nah, pada bagian sebelah kiri kita langsung klik baru atau new. Di sini kita langsung masukkan database, nama database yang ingin kita ciptakan yaitu rumah sakit. Langsung kita klik buat. Oke, di sini kita sudah memiliki database, namun kita belum memiliki table. Selanjutnya, kita disuruh membuat table. Yang pertama ada table, kita langsung copy paste aja karena kita buatnya di SQL. Nah, langsung kita scroll, kirim atau go. Nah, terlihatlah pada bagian sebelah kiri kita sudah memiliki 6 table. Selanjutnya, kita disuruh membuat relasi. Namun, kita harus foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Seperti table dokter admin, kita foreign key ID dokter dan ID admin. Langsung kita indeks. Nah, dan untuk selanjutnya seperti itu prosesnya. Nah, setelah kita indekskan ketiga yang disuruh, kita langsung disuruh membuat relasi di bagian designer. Oke. Contohnya itu di field ID pasien pada tabel pasien, kita membuat reference key. Kita masuk dulu ke basis datanya, jangan lupa. Lalu di samping trigger kita klik dan ada designer. Nah, di sini kita susun dulu dengan sedemikian rupa. Setelah tersusun rapi, kita lihat kita disuruh field ID pasien pada tabel pasien itu kita buat sebagai reference key. Nah, pertama kita masuk dulu ke sini, kita create relationship, kita sekali klik aja. Habis itu kita masuk ke bagian table pasien. Ini sebagai reference key. Kemudian pada field ID pasien juga, namun di table pasien dokter itu sebagai foreign key.
Nah, langsung kita masuk, kita buat kedua-duanya cascade. Lalu kita okekan, dan kita telah membuat sebuah relasi. Oke. Nah, di bagian keempat ini akan dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian relasinya dan daftar hubungannya. Sebelumnya saya melakukan save penalaman dulu. Nah, kita akan melakukan yang sesuai dengan modul. Pada tahap pertama kita menghubungkan dokter dan dokter admin. Pada kolom dokter kita menghubungkan ID dokter. Kita menghubungkan ID dokter dengan ID dokter pada tabel ID dokter. Nah, di sini kita akan memilih cascade. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan administrator dan dokter admin. Pada bagian administrator kita menghubungkan kolom ID admin ke ID admin pada kolom dokter admin. Di sini kita kembali milik ke bagian cascade. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan kolom daftar ke kolom administrator. Nah, pada kolom administrator kita memilih ID admin, dan pada kolom daftar kita memilih ID admin juga. Sini kita pilih cascade juga. Oke, selanjutnya kita akan memilih kolom pasien, menghubungkan antara pasien dengan kolom daftar. Pada kolom pasien kita memilih ID, dan pada kolom daftar kita memilih ID daftar, ID pasien. Oke, selanjutnya kita menghubungkan antara pada kolom dokter dan kolom pasien dokter, kita memilih ID dokter dan ID dokter. Nah, ini kembali lagi kita pilih cascade. Oke ya, sudah sesuai dengan modul. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Oke, nah selanjutnya kita ingin menambahkan daftar atau data pasien yang ingin. Nah, sini di modul, seperti di modul ada 5 pasien. Kita ubah dulu ke 5 pasien. Nah, masuk pada pasien pertama, yaitu Billy Santoso. Bisa kita lihat datanya seperti ada pada layar. Kita akan menampilkan data berikut di localhost. Oke, data sudah saya masukkan. Nah, oke, data sudah muncul ya. Nah, untuk menampilkan
Untuk memastikan data berikut sudah tampil, kita menggunakan perintah ini. Oke, data sudah tampil. Pada tahap ini saya akan melakukan select bersyarat. Select digunakan untuk menampilkan data dari tabel. Pada contoh ini saya hanya menampilkan data nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien. Dengan close aware untuk menampilkan pasien yang berjenis kelamin laki-laki saja. Berikut adalah hasil dari jenis kelamin laki-laki saja. Pada tahap ini, saya akan menggunakan perintah join untuk menggabungkan data dari 3 tabel, yaitu tabel pasien, pasien dokter, dan dokter. Tujuannya untuk menampilkan informasi pasien beserta dokter yang menangani dan resep yang diberikan dalam satu tampilan. Namun, pada tabel dokter dan pasien dokter, datanya belum ada, jadi kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Berikut adalah hasil dari data dari tabel dokter. Selanjutnya, masukkan data untuk pasien dokter. Berikut adalah hasil untuk data pada tabel pasien dokter. Selanjutnya, kita akan melakukan perintah join untuk menggabungkan dari data dari 3 tabel tersebut. Berikut adalah hasil dari query join tersebut yang menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Nah, pengguna tidak perlu mengecek tabel satu persatu dan mereka bisa melihat dalam satu tampilan jika menggunakan perintah join tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian 10, yaitu menampilkan data atau select join antar tabel dengan syarat tertentu. Select antar tabel berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Maka kita menggunakan rumus seperti berikut. Lalu kita tempel di bagian sini. Pada bagian ID dokter kita itu menggunakan integer, jadi kita harus mengganti menggunakan angka. Di bagian petinya juga harus diganti menjadi yang seperti ini. Nah, langsung saja kita tekan go. Yang hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan pada bagian 11, yaitu menampilkan data atau select fungsi matematika. Di sini sudah tertera rumusnya, yaitu pada rumus count itu untuk menghitung banyak baris, sum untuk menghitung total jumlah, min mencari nilai terendah, dan max mencari nilai tertinggi. Langsung saja kita ke aplikasi XMPP-nya. Nah, pas sudah kita tempel di sini, langsung saja kita enter. Yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjut, pada bagian count kita akan mengganti menjadi sum. Yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjut, pada di bagian sumnya juga kita harus mengganti menjadi bagian min. Yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan pada bagian terakhir itu kita akan mengganti min menjadi max. Yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada bagian 12, yaitu menampilkan data atau select fungsi string, yaitu seperti left, right, dan mid. Salah satu contohnya itu menggunakan fungsi left, yaitu rumusnya sudah tertera di sini, jadi kita langsung saja salin. Sesudah kita salin, langsung saja kita beralih ke aplikasi XMPP-nya. Langsung saja kita tempel. Nah, pada bagian sini kan left itu mengambil data dari kiri. Jadi karena kita mengambil dari alamat pasien, alamat pasien itu ada di kiri ada ME, jadi tulis di sini ME. Yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada right. Jadi pada bagian left ini kita mengganti menjadi right. Right itu mengambil data dari kanan. Karena dari kanan itu ada AN, jadi di sini kita ubah menjadi AN.
hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan yang terakhir itu ada mid, yaitu mengambil data dari tengah. Jadi pada bagian rek ini kita mengganti mid. Karena mid itu ada di tengah-tengah, jadi di sini harus ditambahkan lagi 2. Dan pada bagian alamat pasien itu di tengah-tengah itu ada E dan D. Jadi di sini diubah menjadi E dan D. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nice. Selanjutnya, kita akan menampilkan data atau select between. Nah, perintah ini akan menampilkan seluruh data pasien yang memiliki ID dari 2 sampai 4. Perlu diingat juga, nilai 2 dan 4 juga ikut ditampilkan karena between memiliki sifat yang inklusif. Langsung saja kita salin sintaksa, teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan dari select between. Selanjutnya, kita akan memasuki nomor 4, yaitu menampilkan data atau select light. Nah, select light ini digunakan untuk mencari data berdasarkan pola atau kata tertentu. Kita masukkan kembali sintaksnya. Nah, di sini kita akan mengganti tanda petiknya ya, teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan dari select light. Selanjutnya kita akan menampilkan nomor 15, yaitu menampilkan data atau select order by. Nah, select order by ini digunakan untuk mengurutkan data secara naik maupun turun. Seperti tadi, mari kita salin terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari select order by, yaitu mengurutkan data secara naik maupun turun. Baik, kita lanjut ke yang nomor 16, menampilkan data menggunakan select group by. Jadi, group by ini dipakai kalau kalian mau mengelompokkan data yang punya nilai yang sama berdasarkan kolom tertentu. Misalnya, kita mau mengelompokkan pasien berdasarkan jenis kelaminnya. Kita salin dulu sintaknya. Baik, beginilah hasilnya. Lalu kita masuk ke langkah yang berikutnya, nomor 17, yaitu update. Update ini adalah perintah untuk melakukan perubahan data perintah SQL-nya. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya kalian mau mengubah nama pasiennya menjadi Susi Susanti, kita menggunakan update. Kita coba ya. Oke, sintaknya berhasil. Lalu kita masuk ke langkah yang nomor 18, yaitu delete. Delete ini perintah untuk menghapus data. Jadi teman-teman, delete ini kita harus gunakan hati-hati ya. Kita menggunakan delete ini untuk menghapus data yang betul-betul spesifik saja. Dan jangan lupa kalau menggunakan delete harus ada kata where di sini, karena kalau tidak ada nanti bisa jadi error ataupun tabel kalian terhapus. Jadi misalnya kita mau menghapus data ID pasien 5, jadi kita coba dulu salin sintaknya. Baik, di sini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita melakukan praktikum transaksi, yaitu di yang ini kita menggunakan Astro Procedure. Oke, langsung kita buat. Kita pilih rumah sakit. Oke, sudah. Kita pilih route new. Kita buat di sini create news. Transaksi 1 ya, di sini ada, kita buat aja. Ini jangan lupa dihapus.
di sininya. Oke, kita langsung kita buat dulu tanpa commit ya. Ini biar saya jelaskan nanti. Trophy. Oke, langsung kita go aja di sini. Sap, udah. Sini kita execute. Oke, udah di sini ada namanya 5. Yang tadinya 4 sekarang jadi 5 ya kan. Di sini ada Tito. Tapi kita cek dulu di sini pasien. Kenapa di sini tidak masuk? Ya karena kita menggunakan tanpa commit. Jadi tanpa commit dia itu nggak bakal menyimpan data secara permanen ya, hanya menggunakan apa saja. Oke, di sini kita buat dulu commitnya. Go. Dan kita execute kan. Dan di sini kita cek. Di sini data langsung tersimpan secara permanen karena dia menggunakan commit. Oke, yang kedua itu ini udah ya yang tadi. Ini yang kedua oke dengan rollback kita jelasin dulu. Kita copy dulu. Kita kemudian ini rootness. Kita create new tune lagi. Kita klik dulu buat kita buat aja namanya transaksi 2 ya, Ctrl V. Ini di sini kita buat update ya ID Yanti yang nomor 5 ini menggunakan namanya jadi Yanti ya. Tapi di sini ada rollback. Walaupun kita execute kan ID 5 ini update-nya tidak berganti dikarenakan ya karena ada rollback itu membuat data yang sebelumnya ini menjadi tiada dan data yang awal tadi menjadi ada ya guys yang di sini. Oke, di situ penjelasannya. Oke, kita menggunakan rollback dan commit. Ini kita buat lagi. Kita salin aja ya tadi ya. Oke, di sini ada bagian start transaction insert into pasien value. Cuman di sini ada rollback di tengah, jadi data insert into pasien ini tidak masuk dikarenakan ada rollback. Rollback membalikan data ke sebelumnya yaitu yang sebelumnya kita buat. Oke, jadi jika ada update sini pasien Anto, sebenarnya ini tetap berjalan. Update-nya ini berjalan, sedangkan insert-nya tidak karena ada rollback. Jadi update-nya ini dia tetap berjalan ya. Kita execute kan? Kenapa dia tidak ada di update di sini? Karena ID 6 itu tidak ada guys. Jadi kalau ini kita buat ID 5 yang di Tito ini pasti akan terganti. Oke, kita buat lagi transaksi 3. Transaksi 3 aja kita buat ya. Yaitu store production checkpoint. Yang tadi store production rollback. Yang ketiga ini adalah store production checkpoint. Kita salin aja. Terus sih. Oke. Ini kan saya jelaskan kenapa bagian instruction insert into ini menggunakan save point, yang artinya jika kita di sini menggunakan rollback to save point 1, datanya nggak bakal kehapus semua yang ini nggak bakal. Yang ini kok ada rollback, jadi yang ini aja yang selamat karena kita buat rollback to save point 1 yaitu membalikan rollback ke data yang 1. Jadi yang ini tidak berjalan ya guys ya, karena ada rollback. Oke, yang ini nggak berjalan karena dia ada rollback. Tapi ini berjalan tetap karena dia menggunakan save point yaitu point 1, rollback ke to save point 1. Dan ini akan menjadi data yang masuk. Yang nggak masuk cuma ini karena kena rollback ya. Oke, kita gunakan aja. Oke, jadi begini ceritanya, yaitu 5, 9, 11. Yang 10 itu nggak masuk dikarenakan ada rollback. Oke. Selanjutnya itu ada trigger. Kita buat trigger dulu seperti ini. Kita salin aja dulu satu-satu ya. Kita buat tabel dulu. SQL. Oke. Ctrl C. Kita salin lagi. Oke, kita ini langsung kita gokan saja. Tapi ini udah masuk tabel Pak Obat dan transaksi obat. Langsung kita buat relasinya seperti ini, seperti yang ada di gambar. Di transaksi obat, kita pertama-tama kita indekskan terlebih dahulu. Oke, ini kita indekskan. Oke, sudah indeks. Jika kita sudah foreign key, kan ini namanya foreign key ya guys, kita baca di sini indeks. Oke, baru kita bisa untuk menggabungkan datanya. Kita buat relasinya. Oke, ini sudah ada ya, biasanya dia ada di sini di head apa, biasanya belum terchecklist, cuman ini udah terchecklist, sudah bagus. Oke, kita transaksi obat ditaruh di sini, obatnya itu taruh di sini. Kita save paste dulu biar nggak bergeser. Kita lihat, oke. Baru kita buat apanya? Tanya relasi pasien ke ID pasien. Kita buat di sini cascade. Oke. Ini obat ke obat.
Oke, kita save as, kita rawat dulu. Oke, biar data guys kita rapikan aja dulu. Oke, udah begini baru kita save as. Oke, udah sama ya, udah begini. Jadi kita akan membuat trigger ya. Berarti udah siap, kita sudah menggabung relasinya, kita buat trigger. Sini ada trigger, kita create new trigger. Cuman sebelum kita membuat triggernya, kita buat dulu data obatnya. Kita insert dulu data di sini. Ini kan udah ada ya, jadi karena biar lebih cepat karena udah ada, kita tinggal picet aja karena lama juga kalau ngapain manual. Oh iya, kita dibuat kita juga. Oke, sesuai yang di sini kita go kan aja karena go 1 udah ke go semua ya kan. Ini kita cek di obat. Oke, ini udah ada. Selanjutnya kita buat di triggernya, ini kita salin juga ini rumusnya untuk masukkan ke tabel trigger, untuk ke rumus triggernya maksudnya. Oke, kita trigger, create new trigger. Ini kita buat TG jualan aja. Ini di sini kita ubah transaksi obat, kita after kan, karena sudah after itu ya, kita buat transaksi obat, kita go kan langsung. Saat di sini udah ada. Jadi kita tinggal buat contohnya jika ke transaksi obat kita insert. Jadi biar dia berhubungan transaksi, ini kita buat saja nanti aja masuk ke ini, kita buat saja Budi Santoso, kita buat AA02, kita buat 5, kita membuat beli jumlah obatnya 5, ini kita nolkan aja ya. Ini sebagai contoh, kalau udah siap dari kayak gini, satu. Dia di sini udah ada jumlahnya. Oke, kita cek di tabel obat, tapi dia langsung berkurang yang tadi awalnya 20 menjadi 15 karena sudah terrelasikan untuk adanya pembelian dan langsung masuk ke tabel transaksi obat. Oke, begitu aja sampai akhirnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja videonya. Sekian penjelasan project based basis data kami. Kalau ada salah dan kata, kritik dan saran kami terima. Terima kasih.